hatimu pun gemar, beritakan damai sejahtera bersukacitalah. Atong sai para lohon maha poseon mi, di pargogo de bata masih partangiangi, tajo podang tai in mahatanai. Pando sudena so sumurut be. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita di hari ini, hari Sabtu tanggal 13 April 2024, tertulis dalam surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, ada beberapa orang yang berpikir bahwa menjadi pengikut Yesus itu hidupnya terlalu banyak diikat dengan aturan-aturan. Dia merasa hidupnya tidak bebas. Ketika dia sakit, ada godaan untuk mencari kesembuhan ke tempat-tempat yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan akhirnya dia harus membuat pilihan hidupnya, apakah dia mau hidup dengan mengikuti aturan Tuhan atau tidak. Atau ketika usahanya mengalami kebangkrutan, atau dia mau keinginannya semuanya terpenuhi, dia melakukan hal-hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan dengan mencari penyembahan-penyembahan ke tempat-tempat yang tanda kutip kita katakan dia mencari jalan lain, mengambil jalan pintas sehingga dia menduakan Tuhan. Saudara, bicara tentang kehidupan, maut atau kematian itu merupakan dua hal yang sangat bertentangan, di mana ketika kita bicara tentang kehidupan, semua orang punya impian untuk menjalani kehidupan selama-lamanya. Tapi begitu bicara tentang kematian, ada ketakutan-ketakutan dari diri kita bagaimana kita akan nantinya ya meninggalkan dunia ini. Saudara yang terkasih, hari ini kita mau diajak untuk percaya bahwasanya kematian dan kebangkitan Tuhan itu merupakan kemenangan. Kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Karena itu bagaimana kita mau sama-sama percaya bahwasanya apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus, pengorbanannya, ini semuanya disampaikan kepada kita agar kita tidak boleh takut dengan kematian. Dan jangan mau lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Saudara, bagaimana kita mau melalui firman Tuhan hari ini kita semakin percaya dengan kehidupan kekal yang sudah diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Surat Ibrani disampaikan supaya bangsa Yahudi yang percaya kepada Yesus itu benar-benar paham akan bahaya ketika mereka melepaskan dirinya atau memutuskan hubungannya dari Tuhan. Ketika mereka memutuskan hubungan itu, maka ketakutan-ketakutan itu akan ada dan itu yang akan menghantui pikiran-pikiran setiap orang di dalam menjalani hari-harinya. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk masuk dalam panggilan agar kita mau membebaskan pikiran kita dari ketakutan akan kematian. Ketika ada saudara kita yang sakit atau menjalani operasi, lalu tubuh ini diberi obat bius, beberapa orang ada yang mengalami rasa takut bagaimana nanti ya kehidupanku, apakah setelah obat bius itu hilang,
Apakah mata ini masih bisa terbuka? Apakah tangan-tangan ini masih bisa bergerak? Atau kita masih bisa tertawa bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Ketakutan-ketakutan akan kematian ini yang membuat manusia akhirnya menyiksa diri dan mencari segala macam cara supaya dia selamat dari kematian. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus, supaya kita boleh tetap percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memenangkan kita, memberikan kita keberanian untuk hidup bebas tanpa rasa takut dari kematian, dan juga memberikan perubahan yang baru di dalam kehidupan kita agar kita mampu menjadi saksi Kristus. Kita mau membongkar kebohongan-kebohongan yang dipercaya selama ini bahwa setelah nafas kita ini berakhir, maka semua harapan itu akan lenyap. Tidak, saudara. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita punya kepastian setiap orang yang percaya, dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, tetaplah hidup di dalam sinar kasih Tuhan. Tetaplah hidup di dalam cahaya wajah Tuhan. Kita mau masuk di dalam terang Tuhan yang menyinari hati dan pikiran kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan setulus hati kita dan mampu mengasihi sesama kita. Karena kita punya pengharapan untuk hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sudah membebaskan kami dari roh ketakutan termasuk terhadap kematian. Biarlah kuasa Roh-Mu membimbing kami agar kami dapat selalu melakukan kehendak-Mu dan hidup kami dapat menyenangkan Engkau. Biarlah Tuhan kehidupan kami dapat menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati seluruh umat-Mu, berkati kami Tuhan, tambahkan kami kesehatan. Biarlah kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami itu boleh kami pakai untuk dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan kami yang dapat menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan kedisiplinan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kasihani jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, biarlah pengharapan daripada-Mu saja itu boleh mengalir di dalam setiap umat-Mu. Dan biarlah pikiran yang terang, hati yang damai, itu boleh hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tunduk di dalam semua pengobatan-pengobatan yang diberikan oleh para medis, dan saudara kami, sahabat kami boleh menerima kesembuhan, dan mereka boleh bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kasihani kami Tuhan, damai sejahtera daripada-Mu senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Atau